Siap, Ibu. Ada masih satu kursi yang kosong? Oh ya, oke siap. Oke, terima kasih semuanya sudah boleh hadir di sini. Berjumpa lagi dengan saya, guru mata pelajaran fisika yang akan mengajar untuk 90 menit ke depan. Dan kita akan fokus untuk proses pembelajaran di hari ini. Untuk mengawali seluruh proses pembelajaran di hari ini, kita akan doa supaya apa yang akan kita belajar anak-anak semuanya bisa paham, bahkan ilmu yang diterima juga bisa bermanfaat untuk masa depan Anda. Ketua kelas, saya minta Anda untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita menggunakan proses pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum berproses, saya akan mengabsensi dulu kehadiran Anda. Dari semua peserta didik 20 siswa. Tadi satu ada yang kursi yang kosong. Atas nama siapa tadi? Keterangannya apa? Sakit. Jadi semuanya hadir, 19 siswa hadir. Nalis Timara sakit. Kita doakan semoga Nalis cepat sembuh ya. Oke, supaya minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam proses pembelajaran. Ibu sangat mengharapkan selain buku fisika, buku yang lain di luar buku fisika disimpan di dalam tas Anda atau dimasukkan di dalam laci. Jadi yang ada di atas meja itu hanyalah buku fisika. Sudah? Oke, aman. Semuanya sehat hari ini? Sehat, Ibu. Semangat? Semangat. Luar biasa. Kurang semangat lagi, semangat? Luar biasa. Kita masuk untuk Yaya SMK dulu. Yaya SMK 1, 2, 3. SMK bisa, SMK enak, SMK luar biasa. Kita kasih aplaus. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Saya akan tampilkan. Anda lihat di depan ada salah satu tokoh yang saya tampilkan. Siapakah dia? Isaac Newton. Agak keliru. Yang lain? Kelvin. Jangan pikir ada teman Anda bernama Kelvin kemudian dia adalah tokoh Kelvin, bukan. Ada yang lain? Celsius. Bukan. Dia adalah yang tadi saya sampaikan, dia adalah Archimedes. Archimedes adalah ilmuwan asal Yunani. Dia jago soal matematika, soal fisika, filsafat dan astronomi. Dan untuk cakupan ilmu fisika, ia menemukan salah satu hukum yang kemudian disebut dengan hukum Archimedes. Nanti untuk mengenal hukum Archimedes kita akan belajar hari ini dengan kompetensi dasar tetap yang sama, kompetensi yang kemarin 3.6 menganalisis konsep hukum dan asas fluida statis dan dinamis. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.6-nya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fluida statis dan fluida dengan ada 5 tujuan pembelajaran. 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui pemberian masalah, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan yang kedua, melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu menemukan Oke, yang ketiga satu orang saja yang baca. Kalau semua bacaan terlibat. Siapa yang bisa? Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, yang keempat, seperti yang bisa?
mampu menyajikan laporan hasil eksperimen dalam bentuk grafik dan dengan benar. Oke, dan yang kelima saya baca sebagai penutup. Melalui diskusi dan kerjasama kelompok, peserta didik mampu menunjukkan hubungan daya angkat dengan volume air dengan benar. Oke. Sebelum kita bahas terkait dengan hukum Archimedes, saya mau uji kembali ingatan Anda terkait dengan pembelajaran di minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Fluida. Ada yang masih ingat fluida itu apa? Oke, Mustafa, silakan berdiri. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Oke, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kita kasih contoh dulu untuk Pak. Ada yang lain fluida? Apa itu fluida? Oke, silakan. Fluida adalah zat yang dapat menghambat terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Oke, fluida adalah sedikit hambatan yang mengubah bentuk ketika ditekan. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan fluida. Kita ketahui ada 3 jenis wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk fluida tersendiri yang memenuhi konsep fluida, zat apa saja? Kemudian ada juga 2 jenis fluida, yaitu masih ingat? Fluida Fluida statis. Fluida statis, nama lain dari fluida statis masih ingat? Nama lain dari fluida dinamis? Dan materi sebelum ada untuk hukum Archimedes, kemarin juga kita belajar terkait dengan massa jenis. Apakah semua benda memiliki massa jenis yang sama? Tidak sama. Massa jenis itu apa? Ukuran kerapatan suatu benda. Kemarin kita sudah pelajari juga simbol dari massa jenis apa itu? Ya, berbentuk seperti huruf apa? Cantik. Yang dibaca? Rumusnya rho sama dengan Oke. Rho saya kasih ingat dulu di sini. Rho sama dengan Oke, terima kasih. Berarti masih ingat terkait dengan pembelajaran di minggu kemarin. Kita kasih apa dulu? Oke. Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan hukum Archimedes. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Archimedes itu banyak kita temui, atau juga mungkin Anda sudah lakukan, tetapi Anda tidak mengetahui bahwa saya sudah menerapkan prinsip dari hukum Archimedes. Saya punya ada beberapa tampilan. Yang di depan ini beberapa. Pernah berenang? Siapa yang belum pernah berenang? Ayo. Semuanya pernah berenang? Baik di kali maupun di laut. Yang jadi pertanyaan, pernahkah Anda berpikir mengapa ketika Anda berenang itu Anda bisa terapung? Terapung kan? Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Anda terapung? Angkat tangan sampai mau menjawab. Oke, silakan. Berdiri Nona, silahkan. Karena adanya gaya yang bekerja dalam air sehingga mengangkat tubuh manusia ke atas permukaan air. Oke, karena ada gaya yang bekerja di dalam air sehingga mengangkat tubuh manusia. Ada yang lain? Oke, di sini dulu. Karena volume tubuh manusia lebih berat dari volume air. Karena volume tubuh manusia lebih berat dari volume air. Saya tampung dulu. Ada yang lain? Oke, silakan. Karena massa jenis tubuh manusia lebih kecil daripada massa jenis air. Karena tubuh manusia massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis dari air. Oke, kita tampung. Selanjutnya, ini ada gambar yang kedua, yaitu ini adalah permukaan laut di Sidi Sodi. Di saya punya kampung. Pernah main di kampung, main di
ada bebatuan, ada kerikil, ada juga batu-batu karang. Ketika Anda berjalan tanpa alas kaki, pasti Anda rasakan sakit. Oke, 1 poin. Ketika Anda berjalan di dalam air, kemudian menginjak bebatuan yang sama, yang tajam dan kasar, pasti rasa sakit. Tapi dari dua kondisi ini, ketika di daratan dan di lautan, mana yang rasa paling sakit? Daratan. Kenapa demikian? Emangnya di daratan betul? Pernah merasakan? Nah, oke. Pernah merasakan pengalaman membuat Anda belajar. Kira-kira apa yang menyebabkan? Ada yang bisa bicara? Oke, Nona silakan. Tri. Ada gaya yang bekerja dalam air sehingga kaki akan terasa ringan dan mengurangi rasa sakit dibandingkan dengan kaki. Oke, karena ada gaya yang bekerja. Dari poin dari gambar yang pertama sampai gambar yang kedua Anda bicara itu terkait dengan gaya. Saya tidak tahu ini apa yang Anda pikirkan, konsep gaya seperti apa. Kita masuk ke gambar yang ketiga, dan ini berhubungan dengan Anda punya kompetensi keahlian NKN dan NKPI, yaitu gambar apakah yang ada di depan? Ini adalah, maaf sebelumnya, kapal cepat yang ada di pelabuhan Maria. Kemudian yang di depan ini adalah kapal cepat dan juga batu. Anda perhatikan, saya ambil contoh batu, penerapannya langsung di sini. Apa yang terjadi? Batu tenggelam. Antara batu dan kapal, mana ukuran yang paling besar? Mana yang paling berat? Kapal padahal terbuat dari besi. Apalagi? Ada apa lagi? Dan sebagainya. Ada alat-alat perkapalan di dalam, ada manusia di dalam, ada muatan di dalam. Tapi kok kenapa bisa terbang? Apa yang menyebabkan? Pertanyaannya, mengapa kapal yang terbuat dari besi dan berukuran besar dapat terapung sedangkan batu yang dilemparkan ke dalam air akan tenggelam? Ini saya kasih contoh. Akan tenggelam. Ada yang menyebabkan? Oke, pensil. Masa jenis kapal secara keseluruhan lebih kecil dari masa jenis air. Oke. Masa jenis kapal lebih kecil dari masa jenis air. Baik, saya pikir Anda sudah belajar terkait dengan masa jenis, berarti Anda bisa punya pemahaman yang besar. Ada lagi? Ini buku fisika silakan dibuka. Jangan biarkan terdiam seperti itu. Anda bisa cari referensi di situ juga. Ada lagi masa jenis, boleh. Apa lagi? Oke, silakan. Karena kapal memiliki rongga udara atau bagian lambung kapal yang membuat volume menjadi lebih besar, sehingga menimbulkan gaya yang mengangkat kapal ke atas. Oke, kebetulan di sini ada contoh kapal. Anda bisa lihat ini miniatur kapal. Bagian bawah ini adalah lambung. Apakah lambung kapal ini terbuat dari besi seutuhnya? Iya. Di dalamnya juga besi seutuhnya? Tetapi ada apa di dalamnya? Ada rongga. Oke, pemahamannya sampai di situ. Ada rongga.
dipengaruhi adalah volume. Oke, untuk memahami lebih lanjut lagi terkait dengan hukum Archimedes atau dengan gaya ke atas atau gaya Archimedes, maka kita akan melakukan percobaan. Semangat? Luar biasa. Kita akan melakukan percobaan. Sebelum saya bagikan LKPD, lembaran kerja peserta didik. Kita akan memahami dulu terkait dengan hukum Archimedes. Pertemuan kemarin sebelum saya tutup, saya sudah menginformasikan untuk Anda pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan hukum Archimedes. Jadi saya pikir, saya mengharapkan di rumah semalam juga sudah belajar. Ada yang bisa kasih pendapat apa itu bunyi hukum Archimedes? Oke. Bunyi hukum Archimedes adalah jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam air akan mendapat gaya di atas yang besarnya semua dengan berat sak cair yang dipindahkan oleh benda itu. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan mencelupkan benda, baik itu sebagian atau seluruhnya dan seterusnya. Ada yang lain atau sepaham dengan Sheila? Tadi dikatakan bahwa hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya akan tenggelam atau terapung. Selanjutnya, ayo, apa yang terjadi? Gayanya seperti apa? Gaya ke atas itu sebanding dengan sama dengan berat yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ini penjelasan. Hukum Archimedes adalah jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam sak cair akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat sak cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kemudian, apabila benda dicelupkan ke dalam sak cair, benda akan mengalami dua gaya sekaligus, yaitu gaya berat benda dan gaya ke atas atau disebut dengan gaya Archimedes dari sak cair. Akibatnya, karena ada dua gaya ini, ada dua gaya yaitu gaya berat benda dan gaya ke atas, maka ada 3 peristiwa yang akan terjadi, yaitu tenggelam, karena 3 peristiwa itu terjadi karena adanya, harus diingat, 2 gaya yang terjadi, yaitu gaya berat benda dan gaya ke atas. Kalau berat benda itu biasanya ke bawah, gaya Archimedes itu biasanya ke atas. Oke, lanjut. Ketika nanti, untuk ini berhubungan dengan percobaan, ketika kita mengukur nanti, jika berat benda diukur di udara, itu kita simbolkan dengan W. W itu kan berat benda. U itu melambangkan di udara. Dikurangi dengan berat benda yang terukur saat benda berada dalam sak cair. F ini merupakan fluida. Berarti kita lambangkan dengan WF. Itu akan mendapat hasil dari gaya ke atas. Atau dirumuskan FA sama dengan WU kurang W. Kemudian atau juga dapat menggunakan rumus FA sama dengan ini dibaca apa tadi? Rho itu apa? Masa jenis. G itu apa? Gaya gravitasi. P itu apa? Seperti itu. Jadi ini ada 2 rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan gaya Archimedes. Oke, sekarang kita masuk untuk LKPD. Mengawali seluruh
neraca pegas yang mana? Yaitu yang Nama lain. Tahu ini untuk ukur apa? Kalau berat benda satuannya adalah Newton. Luar biasa. Kemudian ada satu alat yang saya tampilkan di depan ini. Tahukah Anda ini alat apa? Apa? Ada yang tahu? Kelas 10 loh. Berkaitan dengan pengukuran. Ada? Sudah lupa? Masih ingatkah ini siapakah namanya? Ini juga neraca. Tetap neraca? Morehouse. Berapa lengan ini? Ada 1, 2, 3, 4. Neraca Morehouse 4 lengan. Dan yang terakhir itu adalah air. Prinsip kerja seperti ini. Saya akan kasih gambaran dulu. Kemudian Anda kerjakan pada tiap kelompok. Nanti Anda akan rangkai alat seperti pada tampilan gambar di depan. Anda juga boleh lihat nanti pada saat saya bagikan Anda susun seperti ini. Anda timbang dulu, timbang berat benda sebelum dimasukkan. Menggunakan apa ini namanya? Neraca. Kemudian Anda ukur berat benda ketika berada di udara. Apa yang terjadi? Di sini tampilkan skala pengukuran kan? Anda lihat berapa skala yang tampil itu menunjukkan berat benda pada saat diukur di udara. Kemudian Anda harus ukur juga, ini ada gelas 25 mil. Diukur mengetahui beratnya seperti apa, beratnya berapa. Kemudian kita lanjut. Anda tuangkan air sampai di permukaan lubang ini. Di gelas berlubang ini. Jangan lebih, kalau lebih berarti nanti airnya keluar. Atau juga di bagian bawahnya kita buat tempat pada permukaan berlubang. Ini masih kurang. Nanti saya tambahkan air. Pada LKPD ada tabel pengamatan, nanti akan Anda. Kemudian Anda ukur, letakkan gelas ukur tepat pada corong gelas berlubang. Diukur, ditimbang lagi. Yang akan kita hitung ini adalah, yang kita akan hitung adalah berat benda ketika di dalam air. Ketika saya masukkan kira-kira apa yang terjadi? Apa? Air akan keluar. Air yang keluar ini akan Anda ukur sebagai volume air yang tumpah. Kemudian perhatikan juga skala yang ditujukan pada neraca pegas. Itu sebagai hasil pengukuran berat benda ketika ada di dalam air. Tadi kita sepakat kita menggunakan rumus, kita menggunakan rumus seperti apa? FA sama dengan WU kurang WU-nya adalah ketika tadi di dalam, di atas, kemudian WF-nya ketika di bawah. Bisa paham? Ada tabel yang Anda juga harus isi. Oke, saya akan bagikan ke KPD. Semuanya sudah duduk per kelompok? Kecuali di kelompok keempat yang kurang 1 personil. Nangis kan? Kerja kelompok bagi tugas bekerjanya sama-sama. Silakan ambil alat di depan. Masing-masing berkooperasi. Wah, ini
Ini ada yang di depan sini juga boleh ambil. Jika yang ini ada nih. Masing-masing ambil beban, silakan. Ini ada juga dengan cara pegas yang belum diambil. Di sini belum ambil beban. Hati-hati karena beda Anda itu nanti basah. Selesai kerja kelompok, hasilnya akan dipresentasikan. Jika ada yang tidak paham, nanti kita kerjakan sama-sama, saya akan menyerahkan. Tapi wajib Anda kerja secara kelompok, kemudian perhatikan LKPD-nya. Ada tabel yang harus Anda isi. Di sini kelebihan satu Pak. Ya, yang ini adalah beban ketiga. Beban ketiga, dan yang ini adalah beban yang kedua. Oke, silakan. Anda ukur dulu gelas ini. Ketika ada di, silakan. 2 orang saja dulu. Dari depan, langkah baiknya dari depan. Prinsipnya apa nih? Pelan dulu, pelan-pelan. Perhatikan dulu dan oke, tambahkan lagi. Arahkan langsung di bawah. Perhatikan skalanya. Perhatikan dulu. Coba sebentar, perhatikan dulu skalanya. Oke, tambahkan lagi. Sebentar kita lihat di hasilnya. Oke, berarti dicatat berapa tiap lengannya. Ambil dulu LKPD-nya. Dicatat. Lengan pertama berapa, lengan kedua berapa, lengan ketiganya berapa. Satuannya apa?
Hasilnya adalah 26,5. Siap. Lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Perhatikan masing-masing RKPD. Semuanya sudah untuk kelas, oke, silakan. Ini siapa punya kelas? Sampai di ujung dulu. Dengan yang ketiga. Cara pegangnya seperti ini, jangan angkat dari oke, berarti dikembalikan ke 10. Coba lagi 20. Oke, berarti arahkan dengan kedua. Dari bawah supaya lebih mudah. Yang ini kembali ke tempatnya. Oke, coba lanjut sana. Di sini bisa? Coba. Sudah seukur? Sudah dapatkan hasilnya? Oke, siap. Untuk ada yang kedua. Yang kuning. Masukkan lagi. Hati-hati. Siap. Coba. Saat baca skalanya lepas tangan. Coba lihat. Dicatat. Lanjut selanjutnya seperti ini. Anda di mana? Kembali ke tempat kelompok. Sudah nih, Oke, perhatikan. Lepas tangan. Lepas aja. Perhatikan skalanya, hati-hati.
sabar cuma. Kalau yang ketiga bisa? Perhatikan tanda. Perhatikan skalanya hati-hati. Sudah? Oke. Coba cek berapa pakai? Kita hitung skalanya berapa? Ini jadi sudah kan? Selanjutnya buangkan air, perhatikan tapi di dalam langkah. Jika sudah selesai mengukur berat benda 1, 2, dan 3, Anda diharapkan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada LKPD. Jangan lupa hitung juga gaya atasnya. FA sama dengan WU kurang WF. Ya di sini yang buat yang lain. Tapi kalau seperti itu ini sudah diambang batas, berarti harus kembalikan ya. Oke, berarti kembali kalau coba Anda ke 10. Coba Anda arahkan dengan kedua. Arahkan tambah. Sambilan. Lagi sampai 10. Coba Anda arahkan ke yang ini ke 20. Kasih balik yang dengan kedua. Lagi. Terus belum. 1. 3, 4. Harus sesuai itu. Coba ke 5. Ini banyak sekali di depan. Kembali ke tempat yang bukan kelompok. Oke, lanjut. Coba yang sini. Beda. Ini ada.
Itu skalanya. Yang dari depan yang hitung bukan dari orang kiri ke sampai atau belakang. Coba saya lihat. Bisa. Oke, lanjut di dalam air. Hati-hati. Jika sudah selesai melakukan pengukuran, Anda diminta untuk menyelesaikan yang ada di LKPD. Jika sudah selesai melakukan pengukuran, jangan lupa menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Oke. Ini kelompok berapa? 2, 4, 6. Yang bukan kelompok sebut. Yang bukan kelompok sebut. Kewan keberapa?
kesempatan untuk yang lain. Coba pindah posisi. Supaya semuanya bisa paham. Untuk setiap kelompok izinkan teman yang lain bisa mengikut juga supaya semuanya bisa paham. Sudah? Yang lain semuanya sudah dapat giliran? Selesaikan sekarang. Ada masalah? Setiap kegiatan yang Anda lakukan saya nilai. Sikap Anda dalam proses prakteknya seperti apa? Dalam proses pembelajarannya seperti apa? Saya nilai semuanya. Apakah aktif dalam proses pembelajaran atau tidak? Seperti apa? Semuanya masuk dalam penilaian.
5 menit lagi ya, kita presentasi. Perhatikan harus sejajar yang penuh. Siapa di mana kelompok? Perhatikan sekarang baca yang tetap. Bicara 1,8. Kemudian ukur ini terakhir. Coba ketiga selesaikan. Siap untuk ukur, selesai. Sudah dapat hasilnya. Ada lagi, ini sih. Kerjakan Anda punya soal ini bermain apa? Perhatikan kesimpulannya seperti apa. Saya pakai kelompok. Selesaikan waktu sisa 3 menit. Penyelesaian. Bagi tugas yang lain kerja nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kesimpulan. Sudah semuanya bisa kerja. Ayo semangat. Untuk penyelesaian data dan pembahasan itu kan ada 4 soal dan kesimpulan. Anda ini ada 5 orang bagi-bagi tugas. Kita nanti ada 1 kelompok yang saya sudah nilai yang akan mempresentasikan hasil kerja
kelompok yang lain akan memperhatikan dan memberikan tanggapan. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 di belakang? Belum? Boleh saya? Kelompok 4? Siap. Kelompok 3 kesulitan di mana? Selesai? Selesai? Ada hebat. Kita kasih semangat dulu. Tetap semangat. Luar biasa. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 saya minta kesediaan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja. Kelompok 1, 2, 3 akan memperhatikan dan memberikan tanggapan. Silakan. Yang mewakili saya 2 atau 3 orang. Oke, Christopher dapat dan ini kedua. Yang lain tenang. Oke, silakan. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari praktek tadi di depan. Kami persilakan. Untuk tabel pengamatan pada beban pertama, massa benda dengan berat 101 gram. Untuk berat benda di udara 0,9 Newton. Sedangkan untuk berat benda di dalam air 0,5 Newton. Gaya atas didapat dari berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air, yang didapat 0,9 dikurang dengan 0,5 sama dengan 0,4 Newton. Sedangkan wet pompa yang didapatkan dari wet pompa sama dengan 35 kurang 27 sama dengan 8 gram. Untuk beban yang kedua, massa bendanya adalah 201 gram. Berat benda untuk berat benda di udara 1,9 Newton. Untuk berat benda di dalam air 1,7 Newton. Gaya atas yang didapat 1,9 dikurangi dengan 1,7 sama dengan 0,2 Newton. Untuk wet pompa didapat 41,27 sama dengan 14 gram. Untuk beban ketiga, massa benda. Untuk benda ketiga, berat dan massa benda tersebut adalah 200 gram. Untuk berat benda di udara 2 Newton. Untuk berat benda di dalam air 1,8 Newton. Gaya atas yang didapat 2 dikurangi 1,8 Newton sama dengan 0,2 Newton. Wet pompa yang didapat adalah 58 dikurangi 27 sama dengan 31 gram. Untuk analisis data dan pembahasan, yang pertama, membandingkan berat benda di udara dan berat benda di dalam air, apakah ada perbedaan, dan jelaskan perbedaan tersebut. Berat benda di air tidak sama dengan berat benda di udara. Di dalam air, berat benda lebih ringan dibandingkan berat benda ketika diukur di udara. Hal ini disebabkan karena adanya gaya ke atas terhadap benda yang membuat benda lebih ringan ketika di dalam air. Gaya tersebut dipengaruhi oleh volume benda. Makin besar volumenya, maka semakin besar pula gaya yang diberikan air. Yang kedua, dapat kita lihat bahwa konsep Archimedes dalam kehidupan sehari-hari antara lain terdapat pada kapal laut, kapal selam,
jembatan apung, dan benda yang terapung, melayang dan tenggelam. Yang keempat, hubungan antara besar volume air yang berubah terhadap gaya apung, besar volume zat cair yang dipindahkan semakin besar pula massa zat cair yang dipindahkan. Gaya apu yang diberikan terhadap benda tersebut. Untuk kesimpulannya, berat benda di air tidak sama dengan berat benda di udara. Karena berat benda di air lebih ringan, karena berat benda di dalam air lebih ringan daripada berat benda di udara. Untuk volume air yang tumpah terhadap gaya apung semakin besar zat yang dipindahkan oleh zat cair. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami di saat ini. Kita kasih jawab. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 3 terhadap hasil kerja kelompok 4, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ayo. Dipersilakan dari kelompok 1, 2, 3 terhadap hasil kerja kelompok 4. Bisa? Semuanya paham? Semoga selesai ini pasti ada uji individu. Saya akan nilai apakah ini paham benar atau tidak. Oke, kita kasih aplaus, silakan kelompok 4. Saya ingin tanyakan secara keseluruhan. Pada saat Anda melakukan pengukuran, apakah hasil pengukuran di dalam udara dan di dalam air sama dengan kelompok 4? Atau ada perbedaan? Sama? Yakin? Tadi saya lihat ada yang berbeda. Ada selisih 0,5 Newton, ada selisih 1 Newton untuk berat benda ketika diukur di udara dan diukur di dalam air. Mengapa demikian? Tadi saya lihat pada saat Anda melakukan pengukuran, Anda melihat skala itu tidak tepat di depan Anda, tetapi lihatnya dari samping kiri, samping kanan maupun dari belakang. Hal itu juga dapat mengakibatkan saat Anda membaca skalanya tidak akurat. Sehingga kemungkinan tadi ada kelompok yang melakukan pengukuran tepat, ada juga yang kurang ataupun juga lebih. Ini ada catatan supaya lain kali ketika melakukan pengukuran hasilnya harus akurat. Dengan demikian saat melakukan pengukuran membaca skalanya juga harus tepat. Kembali kita kasih aplaus untuk keseluruhan. Saya ingin bertanya meyakinkan diri saya. Anda paham? Paham? Yakin paham? Yakin. Selesai ini nanti akan Anda hasilnya itu Anda kumpulkan, ya? Siap. Ada yang belum selesai dilengkapi? Jangan lupa nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nama masing-masing kelompoknya dicatat. Sudah? Saya minta kesediaan untuk kita uji kompetensi Anda secara individu. Saya punya 5 soal, tidak jauh dari materi yang kita ajarkan. Saya akan tampilkan soalnya. Evaluasi individu. Kerjakan di buku tugas saja. Selesai terkumpulkan. Buku teks ditutup. Buku teksnya ditutup. Ada 5 soal di depan. Saya ingin mengetahui apakah Anda
kedua, sebuah kubus memiliki panjang lusuk tercelup seluruhnya pada masa jenis minyak. Hitung gaya aku menggunakan rumus yang tadi sudah kita sepakati bersama. Penerapan hukum Archimedes tadi Sheila baru sampaikan. Yang keempat juga menghitung masa jenis total, dan yang ketiga menghitung masa jenis total bola juga. Silahkan kerja. Ayo semangat. Kevin, fokus. Kamu kameramannya jangan memacetkan ya.
Lima soal yang harus Anda selesaikan. Yang sudah selesai tenang. Teman yang belum selesai. Yang sudah selesai tenang. Yang masih kerja tetap fokus kerjakan. Ada sudah selesaikan Pak Kumpul? Siapa sudah? Saya kumpulkan. Ada yang lain? Oke, sudah. Jackson sudah? Jangan lupa tulis nama. Tulis nama. Sudah semuanya? Garnias. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 semua sudah? Kelompok 1 sudah semuanya?
individu, mengevaluasi individu berkaitan dengan hal dimaksud. Berarti ketika Anda fokus tadi dalam proses penyampaian materi maupun juga proses percobaan, maka Anda juga mampu untuk menyelesaikan dengan soal individu dimaksud. Untuk proses pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan terkait dengan hukum Archimedes, yaitu siapa yang bisa sebutkan hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah kelompok yang mana yang bisa? Hukum Archimedes adalah jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya. Oke, ribut. Siapa yang bisa? Christopher. Jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam air cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat saat cair yang dipindahkan oleh benda cair. Benda itu. Siapa yang bisa memperjelas? Oke, Cikita silakan. Dipersilakan. Jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Oke, jadi bunyi hukum Archimedes adalah jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, dalam arti ke zat cair, maka yang sebagian atau seluruhnya benda tersebut akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan apa? Berat zat cair yang dipindahkan. Kalau tadi kita sepakat dan kita punya percobaan itu sama saya dengan besar air yang apa yang terjadi? Yang tadi kita punya persamaan FA sama dengan WU kurang WF, atau berat ketika kita ukur di udara itu dikurangi dengan berat ketika benda itu tercelup di dalam air, itu yang akan kita dapat gaya ke atas atau gaya Archimedes. Dengan rumusan lain juga, FA sama dengan rho kali G kali V. Massa jenis kali dengan gaya gravitasi kali dengan volume air. Tadi dikatakan bagaimana perbandingan antara volume air, volume benda dengan gaya ke atas Archimedes yang tadi disampaikan. Semakin besar volume air, apa yang terjadi? Semakin besar pula. Ini lupa. Ada baru saja. Hasil yang tadi Anda sampaikan di kesimpulan. Semakin besar volume, maka semakin besar pula gaya yang diberikan. Nanti itu berbanding, sebanding jika volumenya besar, maka gaya ke atasnya juga besar. Seperti yang kita tadi kita lakukan percobaan. Tadi Anda juga lakukan percobaan berat manakah yang paling besar ketika di udara atau dalam air? Kenapa di udara yang besar sedangkan di dalam airnya kecil? Di dalam air mengalami gaya apa yang dialami? Gaya ke atas. Dengan demikian, hukum Archimedes itu menyatakan seperti itu. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan volume berat yang dipindahkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Archimedes terjadi pada kapal, apalagi
Kemudian selain itu ada juga kapal. Kalau kapal selam itu komplit, bisa terapung, bisa tadi sudah jelaskan juga. Jadi pada umumnya untuk Archimedes ini sudah ada jumlahnya kan? Ketika lempar batu di dalam air, batu kenapa? Sedangkan kalau kapal yang besar bisa apa yang menerapkan hukum Archimedes. Semoga ini bukan saya dapat di sini kemudian dilupakan, tetapi ketika di dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa bagikan informasi ini untuk adik-adik Anda, untuk orang lain, bahwa yang sedang kita lakukan saat ini adalah menerapkan hukum Archimedes. Nanti ditanya lagi hukum Archimedes itu apa, Anda bisa jelaskan. Oh, itu hukum Archimedes itu berkaitan dengan gaya ke atas suatu benda, berhubungan dan juga dengan massa jenis suatu benda, berhubungan juga dengan volume suatu benda. Semakin besar volume benda, maka semakin besar juga gaya ke atas yang terjadi pada benda tersebut. Boleh itu boleh dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, proses kita mulai berakhir. Persiapan untuk minggu depan sesuai jadwal itu kita penilaian akhir semester. Ulangan kan? Berarti harus fokus persiapkan diri ketika minggu depan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Ketika soal terkait dengan hukum Archimedes, Anda tidak dibuat pusing, tetapi bisa menyelesaikan. Tugas individu Anda saya akan periksa lagi, hasilnya akan saya kembalikan. Semoga memuaskan. Semangat! Luar biasa. Oke, kita tutup dengan yel-yel SMK 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Kita tadi awali dengan doa, maka saya minta kesediaan kelompok 4, salah satu anggota kelompok 4 untuk kita dalam doa penutup. Silakan. Jadi Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengambil proses pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa di sorga, di saat ini kami selaku anak-anak-Mu telah selesai melakukan proses pembelajaran. Semoga apa yang kami terima di saat ini dapat menjadi bekal bagi masa depan kami yang masih jauh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita saat ini. Selanjutnya saya minta 1-2 orang tiap kelompok untuk awasi alat peraga, alat